Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni menuntut ilmunya Allah, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketemu kembali. Ya, hari Kamis kemarin juga kita ketemu yang ngaji hari Kamis subuh. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 poin kalau kita melakukan itu, kita akan bisa masuk surga dengan selamat. Kita akan bisa masuk surga dengan lancar. Yang mudah-mudahan masuk surganya itu bighairi hisab. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan bahas apa saja 4 hal itu yang bisa membuat kita ini masuk surganya Allah. Dulu pernah saya bilang di sini, ada ndak sih orang yang ndak kepingin masuk surga? Kalau ada orang yang ndak kepingin masuk surga, itu orang luar biasa. Karena di YouTube itu kan viral ya sekarang ya, gerakan tolak masuk surga. Pernah lihat itu? Ya, gerakan tolak masuk surga ini aneh, udah begitu. Jangankan untuk kita, Kanjeng Nabi pun juga berdoa untuk masuk ke dalam surga. Baik, suatu saat Nabi Muhammad, ini 4 poin, ini diawali ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyampe ke Madinah, yang dulu namanya Yatsrib. Ketika Nabi Muhammad SAW baru nyampe ke Madinah, beliau ngomong, apa yang diucapkan oleh Nabi, ya ayyuhan nas ufsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bisalam. Ini kata Nabi. Kita akan detilkan sedikit ya, sampai jam 10 ya, atau sampai jam setengah 12 ya. Kalau subuh sampai suruh ya. Baik, yang pertama Nabi bilang ufsus salam. Apa Bu artinya ufsus salam itu? Tebarkan salam atau tebarkan perdamaian. Begini, kita itu kalau ketemu sesama muslim, kita itu diperintahkan untuk mengucapkan salam.
Ya, yang lebih dulu mengucapkan salam itu yang lebih baik. Jangan malah justru ketemu dengan sesama muslim podo melengose, podo mencepe. Maka kita itu kalau ngucapin salam, mana yang lebih dulu itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu untuk diucapin salam. Ndak usah gengsi-gengsian. Nyapa kok gengsi? Nabi Muhammad itu meskipun ketemu dengan sahabatnya, murid-murid beliau, ketemu dengan anak-anak kecil, beliau pun juga mengucapkan salam. Wong mengucapkan salam itu ndak ada ruginya. Karena salam itu isinya doa. Doa keselamatan, doa rahmat, dan juga doa barokah. Ojo medit-medit ngucapne salam. Nah, pas ketika mengucapkan salam itu ada etikanya. Ini ada 2 poin ya. Ufsus salam itu berarti mengucapkan salam. Poin yang kedua adalah menebarkan kedamaian. Kita bahas satu dulu mengucapkan salam. Yakni mengucapkan salam itu. Kalau mengucapin salam itu juga ada adab-adabnya. Ada etikanya. Etika yang paling di garis bawah yang disuruh Kanjeng Nabi, kalau ngucapin salam itu diiringi dengan senyum. Apa ono ngucapin salam karo mencep? Apa ono ngucapin salam ambek metoto-metoto? Ngucapin salam itu sama senyum. Ya, mulutnya ditarik ke belakang dua-duanya. Indah sekali pas ketika jenengan ketemu sesama muslim ngucapin salam sambil senyum itu, masya Allah itu. Dan itu menjadi sodakohnya jenengan. Tabassumu kali akhi kalaka sodakotun, senyum anda kepada saudara anda akan mendapatkan pahala sodakoh itu, kata Nabi. Wes, berarti senyum, sapa, salam. Ojo medudu teh. Cepet pedot sarape. Ketemu sama sesama muslim, ayo senyum. Tidak hanya posisi senyum, Ibu, tapi pas ketika ngucapan salam itu di samping senyum ada namanya musafahah. Apa musafahah itu? Berjabat tangan, wedok karo wedok, lanang karo lanang. Kalau untuk perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram ora oleh. Kita pas ketika mengucapin salam sambil senyum dan berjabat tangan, ini luar biasa. Kalau 2 orang muslim, ya, idza iltaqa muslimani, ketika bertemu 2 orang muslim, yatas fasohani, kemudian dua-duanya saling berjabat tangan, maka dua-duanya ini oleh Allah dosa-dosanya dirontokkan oleh Allah. Tapi sing tulus, sing ikhlas lek salaman. Kadangkala ono sing salaman atine sing grundel-grundel. Ono sing ngucapin salam tapi atine gak legowo. Kalau kita ngucapin salam jebret, jabat tangan, senyum, legowo, ikhlas, dua-duanya inilah sebelum dia berpisah, di situ juga oleh Allah dosa-dosa di antara 2 orang itu dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jenengan gak oleh ngomong pas ketika salaman, kosong-kosong. Bukan begitu maksudnya. Tapi intinya di situ tadi apa, Bu? Salam, saling mendoakan, senyum, atau kemudian sambil jabat tangan. Kalau untuk yang mohon maaf yang saling berpelukan kayak teletabis itu lah, ini belum ditemukan. Ya, tapi biasanya kalau ibu-ibu mungkin sambil jabat tangan, kemudian cipika-cipiki, boleh, tidak apa-apa, monggo silakan. Hanya pokoknya perempuan sama perempuan.
Jabat tangan pun juga cuma perempuan sama perempuan. Mohon maaf ini. Dan andai kata nanti ibu-ibu itu ketemu dengan seseorang, kemudian jenengan menyodorkan tangan seret gitu ya, kemudian yang laki-laki tidak mau seperti ini, jangan tersinggung. Berarti dia telah menjalankan begini loh ibu, nun sewu. Sampai melorot lungguh. Jadi begini ibu, tekan di mau kor-kor klaim. Orang itu bersentuhan laki-laki perempuan dengan sengaja, yang itu bukan mahramnya, bukan mahramnya. Jangan mengatakan muhrim ya, yang betul mahramnya. Kalau ada laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya secara sengaja bersentuhan, mohon maaf, ketika kepala itu ditujes pakai paku dari besi, itu lebih baik daripada dia bersentuhan dengan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Haram bersalaman dengan yang bukan mahramnya. Tangan jenengan yang halus yang bagus itu hanya untuk suami jenengan. Nah ini biasanya lepas galak gampil itu, begitu mudahnya tangannya kita itu dipegangin sama laki-laki yang lain. Mohon maaf jangan. Itu hanya untuk suaminya jenengan. Clear ya Bu? Kalau umpamanya Pak, kalau saya mengucapkan salam kepada bapak-bapak gimana? Hati-hati. Kadangkala nanti, mohon maaf, dari ucapan saling salam kepada bukan mahramnya nanti jadi rumput hijau itu lebih apa? Rumput tetangga lebih hijau. Tidak boleh juga. Nah, kalau hanya sebatas kalau tidak ada fitnah, monggo. Tapi kalau untuk ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak, monggo. Berjabat tangan, senyum, mengucapkan salam. Nah, hukumnya wajib kalau diucapin salam itu dia jawab. Kan ada orang yang diucapin salam yang jegide kayak gak gelem jawab. Ada toh. Lo ada itu hanya gara-gara beda kelompok. Hanya gara-gara beda golongan. Itu tidak boleh. Selama dia muslim, kalau dia mengucapkan salam, wajib jenengan jawab. Mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, mau dia Persis, Hidayatullah, macam-macam, selama dia muslim, dia mengucapin salam, jawab. Ibu, ada dalilnya enggak? Orang Muhammadiyah itu tidak boleh ngucapin salam ke orang NU, atau orang NU mengucapin salam ke orang Muhammadiyah boleh? Ada dalilnya nggak boleh? Nggak ada. Pokoknya podo islami mengucapkan salam. Kalau jenengan mengucapkan salam, salam itu pun akan kembali kepada jenengan. Berarti jenengan itu dapat doa keselamatan, dapat doa rahmat, dapat doa barokah. Kan yo eman toh saja. Insya Allah sudah dipraktekkan di sini ya. Senyum, sapa, salam, jabat tangan. Insya Allah. Clear. Baik, kalau tadi itu ufsus salam dalam makna menebarkan salam, sekarang salam yang kedua maknanya kedamaian, perdamaian. Orang Islam dimanapun itu pantang untuk membuat kerusakan dan keonaran. Makanya Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Di mana orang Islam itu berada, dia wajib untuk menyebarkan kedamaian. Pantang orang Islam itu la'anan. Apa la'anan? La'anan itu kata Nabi, ya, la'anan itu orang yang suka melaknati. Apa melaknat itu? Yo, melaknat ya, menyumpahi. Kemudian orang mukmin itu bukan to'anan. Kalau tadi la'anan,
yang kedua to'anan. Orang mukmin itu bukan to'anan, suka mencela dan mencaci maki. Wala ayyaban, orang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, mencaci maki. Ada la'anan, to'anan, ayyaban. Orang mukmin itu bukan begitu. Dimanapun dia berada, dia akan sanggup untuk menjaga perbuatannya. Nabi pernah ngomong begini, la yadkhulu al jannata, tidak akan bisa masuk surga. La yadkhulu al jannata, tidak bisa masuk surga. La yadkhulu al jannata, tidak bisa masuk surga. Di para sahabat yo penasaran, kok 3 kali mengucapkan seperti itu. Tidak bisa masuk surga, tidak bisa masuk surga, tidak bisa masuk surga. Para sahabat tanya, man, siapa Rasul? Orang yang tidak bisa masuk surga siapa Rasul? Nabi mengatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tidak mungkin bisa masuk surga itu adalah orang yang ketika tetangga-tetangganya tidak aman dari kejelekan-kejelekan perilakunya. Meskipun telah dia sholat, meskipun dia tidak puasa, meskipun dia sedekah atau haji berulang-ulang, tapi kalau tetangganya, tempat di mana dia hidup, dia itu tetangga-tetangganya, sebelah-sebelahnya tidak bisa aman dari kejelekan-kejelekan perilakunya, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Seringkali saya sampaikan di sini, kalau hari Kamis kedua ngaji Tambihul Ghafilin itu saya sampaikan. Pesan saya ketika mau habis ngaji itu kan, habis saya mau ngaji, habis saya tutup, saya selalu mengatakan, jangan hilangkan pahala-pahala ibadah itu dengan akhlak yang tidak baik. Karena akhlak yang tidak baik itu bisa menghabiskan amalan-amalan ibadah. Wes, ada manusia wajib, ada manusia mubah, ada manusia haram. Jadi kan manusia yang mana? Manusia yang mana, Bu? Kalau manusia mubah, ono yo ora pati direken, gak ono yo gak pati direken. Wis mubah. Ono yo gak manfaat, gak ono yo ora digoleki. Mubah, gak enak jadi orang seperti itu. Apalagi jadi manusia haram. Justru kalau manusia haram itu adanya malah tidak diinginkan. Biasanya itu sendungano akeh, muga-muga ndang mati. Delok nyolek teko laruwet iki nggo. Itu manusia haram, jangan. Jadilah manusia yang wajib. Kalau manusia yang wajib itu tidak adanya malah dicari. Kemana ya orang ini, tidak pernah ketemu. Kalau dia datang sewenangnya, Masya Allah, orang-orang itu senang dengan kebaikan-kebaikannya. Ini diawali dengan apa tadi? Ufsus salam. Tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Dulu pernah saya bilang, orang mukmin itu seperti lebah, bukan seperti laler. Apa Bu laler itu? Lalat. Piye lalat iku Bu? Jenenge lalat itu kemana-mana menclok mesti nggawa penyakit. Leono tonggone sing ngono-ngono iku dibatin wae, jane laler. Insya Allah di sini tidak ada lalat-lalat. Insya Allah. Kalau lebah bagaimana kalau lebah? Wah, lebah itu luar biasa. Nabi mengatakan matalul mu'min kan nakhlah, bahwa perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Harus kita seperti lebah. Lebah itu akalat thayyiban. Lebah itu yang dimakan baik. Orang Islam juga gitu, yang dimakan yang halal. Wa wadu'a thayyiban. Lebah itu yang dikeluarkan bermanfaat, madu, dimanfaatkan oleh orang lain, dimanfaatkan manusia. Yang di dalam Al-Quran kata lebah itu cuman disebut 16 kali dalam satu surat.
Masya Allah. Kita orang Islam juga begitu. Apa yang keluar dari mulut kita, perbuatan kita itu manfaat, menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Terus apa lagi lebah itu? Wa waqa'at lam tufsid wa lam tuksir. Lebah itu kalau hinggap kemana-mana, lebah itu tidak akan pernah merusak dan mematahkan. Itu lebah. Lebah itu kalau mencelok, kalau hinggap itu yang diambil yang manfaat-manfaat. Kalau sudah ambil manfaat ya sudah, dan dia tidak akan terkontaminasi oleh apa yang dia ambil di situ. Sama, dimanapun kita berada, kita ambil yang manfaat. Yang tidak bermanfaat tidak usah dilakukan. Maka Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, bahwa di antara bagusnya Islamnya seseorang adalah ketika meninggalkan yang tidak bermanfaat. Wes nomor siji clear, ayo ditebarkan salam, dieling-eling, senyum, ya, muka ceria, jabat tangan. Ini bolak-balik saya sampaikan ini. Di mana-mana saya sampaikan, alangkah indahnya sih sama-sama muslim, bisa rukun, bisa bersatu, bersaudara. Karena memang agama kita mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Clear ya Bu? Jangan sungkan-sungkan ngucapin salam. Pak, dia nggak mau nyapa saya, Pak. Terus emangnya kenapa kalau dia tidak mau nyapa jenengan? Apa jenengan mau ikut-ikutan tidak nyapa? Lah podo ae malian. Pak, saya gengsi, Pak, kalau saya ngucapin salam dulu. Gengsi itu ajarani sopo. Mohon maaf, ketika iblis itu yang sudah ratusan tahun di surga, Adam baru diciptakan. Dikongkon sujud, gengsi iblis itu. Berarti non sewu, gengsi iku ajarane lo ya, kurang banter lek ngomong. Gengsi itu ora oleh. Ayo gak usah tukaran. Pak, iku gak gelem nyopo. Terus memangnya kenapa kalau gak nyapa? Ayo kita itu ladang dakwah kita itu. Tadi pagi ada bapak-bapak curhat sama saya, Ustadz, orang itu loh Pak, saya itu sudah baik-baik, Kak Sopo, malah gak gelem nyopo ya Pak. Terus kenapa? Jenengan mau gak nyopo bisa? Ya ndak begitu. Ya mungkin dia mau mengatakan gengsi, masa aku ngelodoi terus Pak, Pak. Gitu. Terus akhirnya saya bilang, sudah berapa kali begitu? Ya satu kali tak gitu kan Pak, terus orangnya nyapa. Terus begitu lagi, tak sopo lagi, dia begitu. Sampai 3 kali lebih ngono terus. Boleh ndak sekali-kali saya mendiamkan dia? Itu namanya tahjir dalam Islam. Ketika memang untuk menjadi shock terapi dan ada syar'inya di dalam rangka untuk amal ma'ruf nahi mungkar, kadangkala mendiamkan itu boleh dengan catatan ada proses-proses syariat yang sudah dilakukan. Itu namanya mentahjir. Mentahjir itu berarti apa? Mendiamkan. Ya kayak seperti sang suami mendiamkan istri yang nuzuz, itu namanya syar'i, namanya tahjir dan semacam itu. Clear ya Bu? Insya Allah di sini orangnya rukun-rukun, ya murah senyum, itu orang metutut, insya Allah, insya Allah. Baik, sehat semua insya Allah kalau seperti itu. Wes, afsus salam nomor siji. Itu insya Allah kalau sudah mengamalkan yang nomor 1, sudah berapa berarti? 1/4 sikile wis mlebu surga. Kari 3/4 meneh. Nomor loro kalau supaya kepingin cepet masuk surga, itu nomor loro wad'imut ta'am. Wad'imut ta'am itu berarti memberi makan. Memberi makan siapa? Lewat suki-suki ora usah. Yang dimaksud memberi makan ini siapa? Jenengan bisa buka di dalam surah Al-Insan. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi.
miskinan wa yatiman wa asira. Tiga di situ diantaranya. Miskin, yatim, dan asiro, yakni para budak-budak itu. Tapi kalau di kita ini sudah budak sudah tidak ada. Ya tawanan-tawanan kepolisian sekarang juga nggak ada. Prioritaskan wayut emunat ta'am itu kepada siapa? Ala hubbihi. Orang yang dicintai, maksudnya gimana? Kerabat. Gini loh Bu, ini orang lain, ini kerabat. Orang lain ini miskin, kerabat ini miskin. Maka mana yang didulukan? Kerabat yang miskin. Kadangkala kita mendahulukan orang lain yang miskin, sementara kerabat kita yang miskin kita cuekin. Itu udah bener. Loh Pak, aku duit dulur. Kalau dia tak bantu malah jaga nih Pak. Malah muales gak gelem kerja jaga nona ngaku tak kei terus. Sekali waktu disok terapi gak dikei dhisik. Tapi kalau memang dia itu bagus, dia itu baik, mudah-mudahan ini menjadi ladang dakwah. Dia kasih makan. Tiru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Clear ya? Jadi memberi makan yang miskin dulu. Yang nomor loro wayatiman, anak-anak yatim. Dua ini yang selalu ditekankan di dalam Al-Quran. Sekali-kali kita itu keliling. Kalau saya sering kali menemui Bu, ada bapak sama anaknya keliling gitu. Ya, kadang-kala bawa apa namanya apa jenenge itu kebo, bahasa Jawa kebo, karung, nyari sampah, nyari untuk bisa makan, nyari sampah sama anaknya. Masih kecil anaknya begitu, saya lihat Masya Allah. Keliling kadang-kala sambil bawa gerobak, anaknya tidurnya jadi gerobak situ. Kalau malam di pinggir jalan sama istrinya sama suaminya di pinggir jalan itu. Ini yang seharusnya kita garis bawah. Kita ini yang setiap hari bisa makan, balik membuat. Ibu, kalau makan itu harus habis. Kadangkala kita ini makan satu piring, sisa satu sendok dibuang. Kalau 3 kali makan berarti 3 sendok. Kalau di rumah itu ada 5 orang, berarti 15 sendok yang dibuang satu hari. Itulah mubadir. Sementara 15 sendok itu untuk mereka yang tadi untuk makan leren golek sampah titik. Bagi mereka itu sudah luar biasa. Saya khawatir sholat kita bagus, puasa kita bagus, ngaji kita bagus, gara-gara suka mubadir dan semacam ini, Allah dari itu. Padahal masih banyak orang yang butuh makan. Kadang-kala saya ngelihat makan itu ngorek-ngorek di sampah dan tidak sisa-sisa makan yang untuk bisa dimakan. Kita buang-buang makan. Padahal itu kata Allah Subhanahu wa taala, innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadir itu teman-temannya setan. Jenengan kalau ada anaknya makan sisa, jenengan apakan? Atau bahkan mungkin ibunya yang seringkali makan sisa di bawah tempat sampah. Nauzubillah min dzalik. Harus habis. Makane lek ngepek panganan iku diukur. Ojo langsung belet diakeh dodone gantek dibuang. Hati-hati. Mungkin gara-gara kita membuang makanan itu Allah tidak ridho sehingga sholat-sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Pernah enggak jenengan mendengar membaca sebuah kisah ada orang itu mau ngeditnya gak lubrah, pelitnya orang itu. Suatu saat dia itu makan roti, pas ketika mau makan roti, rotinya itu keras menurut dia. Akhirnya roti itu dilemparkan melalui jendela. Pas ketika dilemparkan melalui jendela, ya di situ itu ada orang yang betul-betul kelaparan, ada pengemis yang kelaparan betul.
Roti yang masih utuh ditampani sama dia. Plek. Pas begitu dia kena roti itu tadi, dimakan sambil dia mengucapkan, ya Allah, lindungi orang yang memberi saya roti. Padahal gak ngekei loh itu. Apa tadi? Membuang. Roti, ketika dia mau menggigit roti ini, dia bilang, ya Allah, lindungi orang yang memberi saya roti ini dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam harinya orang itu mimpi, karena memang orang ini mau wedit, mursal, dah karu-karuan. Dia mimpinya luar biasa itu, dia sudah dikepung oleh api yang begitu besar. Tapi dia tidak kebakar, cuma merasakan panas. Bingung dia loh, kok ada api tidak bisa membakar saya. Dan akhirnya kemudian ada suara, yaitu berkatnya doa orang miskin yang mendoakan kamu yang kamu kasih roti. Dia bingung, saya itu kan tidak ngasih roti, saya itu makan gak doyan. Bagi dia gak doyan, tapi bagi fakir miskin tadi mengenyangkan perutnya. Loh itu loh. Ada orang-orang yang betul-betul kelaparan, jenengan kasih makan, jenengan gak tahu dia berdoanya itu. Tapi kalau jenengan mau medit, doanya dia juga luar biasa. Mudah-mudahan sih medit-medit itu gampang. Loh itulah ya kan. Kalau doanya orang miskin, orang fakir yang semacam itu kan didengarkan oleh Allah. Kalau orang itu tadi tidak sengaja melemparkan roti, kemudian didoakan, dilindungi dari neraka, dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kalau jenengan memang betul-betul ngasih makan? Jangan suka membuang makanan. Jangan suka, malah justru Nabi Muhammad itu pesan sama Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, idza tabakta maroqatan faqtir ma'aha. Abu Dzar, kalau kamu itu masak sayur semayur, perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad ala jironika, dan bersungguh-sungguhlah kamu itu untuk memberi tetanggamu. Hadis ini bukan berarti jenengan ngekei medu duit tok, ndak. Ini hadisnya weweh, hadisnya ater-ater. Kalau kita memasak sesuatu di rumah, masak sayur, sunnahnya kita memberi tetangga kita, terutama tetangga kita yang susah makan. Lah kita itu weweh, kita ater-ater, sing dipilih ater-ater mek sing boloni tok, sing sak geng itu, sing sak RT tok. Sementara tonggo-tonggone sing ketelayak-ketelayak yang memang betul-betul miskin diliwati. Oke, jadi memberi makan kepada orang yang memang butuh makan itu diantaranya fadilahnya jenengan akan dilindungi dari panasnya api neraka. Tapi jenengan lagi keimangan ikhlas. Ojo ngene, aku tak kei mangan sih cek mlebu neraka ya gak oleh. Gak oleh. Sekali lagi jangan suka membuang makanan. Pak, ini kan kalau biasanya itu kalau kumpulan-kumpulan begini pakainya piring terbang ya Pak. Apa piring terbang? Dibagi. Bukan prasmanan. Kalau prasmanan mungkin kita masih mengira-ngira untuk ngambilnya supaya habis makan. Tapi kalau sudah piring terbang sih ngepekna kan orang lain. Terus kadung dipekne dientekno yo kaken, gak dientekne yo buak mubadir koncone setan. Terus piye? Itu jadi problem kita. Maka sing ngepekno ya dikira-kira. Kata Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya makanan yang cukup kan dibagi 3. Sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air. Kalau kita ini makanan tok, karena udara ini karena air. Akhirnya kating-kating kaboten soalnya kelem oken. Itu ya ora oleh. Itu ndak boleh. Clear ya Bu? Dikira-kira memberi makan. Nabi Muhammad itu orang yang paling rajin memberikan makan orang yang miskin. Bahkan pernah saya ceritakan di sini bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan makan seorang Yahudi buta itu. Ya masih ingat ya Bu ya?
Nabi Muhammad itu setiap hari ke pojok pasar. Di pojok pasar itu ada Yahudi buta, pengemis. Dan setiap kali ada orang yang memberikan sedekah, Yahudi buta itu selalu mengatakan Muhammad gila, Muhammad tukang sihir. Ngolong-ngolong Nabi Muhammad. Saya sama jenengan pasti bisa membayangkan Nabi ngasih makanan yang dikasih malah mengolok-olok. Kalau menjenengan tetap ngekei apa berhenti ngekei? Nabi enggak. Meskipun dari mulutnya Yahudi buta itu muncul kata-kata yang jelek pas ketika Nabi mengasih makanan, Nabi tetap bertahun-tahun beliau lakukan. Nuwun sewu sampai Nabi Muhammad Rasulullah SAW wafat. Begitu wafat, Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Ibu Aisyah, tanya sunnah apa yang belum dilakukan dari Nabi. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad setiap hari bawa makanan ke pojok pasar ngasih pengemis buta Yahudi. Abu Bakar bawa makanan ke situ. Betapa kagetnya Abu Bakar As-Siddiq, sementara Yahudi ini gitu kasih makan, mencaci maki Muhammad, jelek-jelekan Muhammad SAW. Yahudi buta tanya, siapa kamu? Man anta? Kamu sopo? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan apa? Aku ini yang setiap hari kasih makan sama kamu. Lah Yahudi buta langsung ngomong, kadzabta, kamu itu dusta. Yang ngasih makan sama saya bukan begini caranya. Orangnya lemah lembut, ya penuh kasih sayang, menyuapin saya dengan tangannya. Saya itu ndak iso bayangno loh yo. Nabi nyuapin sing metu teko mulute caci maki. Nabi menyuapin yang muncul dari mulutnya menghina. Tapi Nabi cuek saja. Kalau kita mungkin sudah mengatakan suara takek mangan meneh. Itulah Rasul. Pak, dia kan Nabi, Pak. Kita kan bukan Nabi. Maka justru karena kita bukan Nabi itu. Baik, akhirnya kemudian dikasih tahu sama Abu Bakar, ya, bahwa orang yang menyuapin beliau itu sudah meninggal. Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Yahudi buta ini langsung pingsan. Ternyata selama ini yang ngasih makan dia, yang menyuapin dia itu adalah Muhammad SAW, yang selalu tiap hari dia hina-hina, dia olok-olok. Akhirnya Yahudi buta ini pingsan, setelah bangun dia masuk ke dalam Islam. Itulah akhlaknya Nabi, itulah akhlaknya kita. Baik, wis loro wisan. Menyebarkan salam kedamaian, memberikan makan. Lek wis loro iki mlaku, berarti wis separo sikile mlebu surga. Tapi lek medit gak gelem mangan keimangan, itu pendusta agama. Masih ingat? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini ayat berkenaan dengan orang-orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama itu tidak suka memberikan makan fakir miskin. Orang yang suka melakukan hal yang sia-sia, menyakiti anak-anak yatim. Itulah pendusta-pendusta agama. Wes nomor loro, mari. Mudah-mudahan doa sudah kita lakukan. Sudah separuh kaki sudah masuk. Tinggal kaki yang satunya. Apa yang ketiga? Wasilul arham. Apa Bu artinya wasilul arham, Bu? Sambunglah hubungan silaturahim. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Ayo, sing biasa nih mutus nih silaturahim, segera kembali ke jalan yang benar. Karena memutuskan hubungan silaturahim, terutama kepada kedua orang tua.
Jenengan kenal Alqamah ya Bu? Pernah dengar kata Alqamah? Belum. Siapa Alqamah Bu? Alqamah ini menikah dengan seorang perempuan. Ketika menikah dengan perempuan ini, dia cinta sama perempuan ini, mohon maaf, dia tinggalkan ibunya. Ya, ibunya loro ati. Goro-goro wong wedok, ibuke diting, ya. Ibunya berdoa. Ini Alqamah itu kate mati gak iso-iso. Ndak bisa mati. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW menyuruh sahabat untuk datang ke ibunya. Itu datang ibunya. Ibunya cuma bilang apa? Saya tidak memaafkan Alqamah. Wis gak iso mati-mati iki Alqamah. Akhirnya yang kedua kalinya datang ke ibunya. Ibunya lagi ngomong apa? Aku tidak memaafkan Alqamah. Tambah nemen itu gak mati-mati. Akhirnya Rasulullah tidak telaten. Tidak telaten. Bilang sama ibunya Alqamah itu akan dibakar. Begitu dibilang bahwa Alqamah itu akan dibakar, ibunya langsung datang ke Alqamah. Bilang ibunya, saya maafkan dosamu. Begitu ibunya mengatakan aku maafkan kesalahanmu, Alqamah langsung bisa mati. Loh itu. Makanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kakinya ibu. Jenengan salate kaya ngopo, rekodoyo kaya ngopo, kalau sudah itu memutuskan silaturahim terutama kepada orang tua, tidak akan ada apa-apanya. Zaman sekarang silaturahim dengan berkunjung itu sudah jarang karena sudah dikalahkan sama HP. HP itu bukan bentuk silaturahim. Kadangkala datang iku pun setahun pisan. Ngenteni Rio. Iku pun lepas Rio teko sak nyuk mulai pirang menit mea. Bukan begitu caranya silaturahim. Atau kadangkala kita berkunjung ke rumahnya orang, niatnya silaturahim, tapi sebenarnya ya kepingin pamer-pamer. Saya pernah kedatangan orang, mas-masane digawe kabeh. Jadi begitu ngomong ning arep iku tangane ora iso mudhun itu. Tangane gak iso mudhun. Batin ku ngene, wong iki nyapa to? Tangane kok bal-bali munggah ya. Istri saya sudah saya bilangin, sampean itu sudah punya emas beratnya itu 70 kg. Ora usah repot-repot. Iya Bu, jenengan juga punya ya? Berapa puluh gram Bu? 70 gram ya. Ya, ada emasnya namanya Mas Agus, ada emasnya namanya Mas itu loh. Nggak usah. Untuk apa toh gitu? Kewabe digawe kayak untuk dolan ning pasar gitu. Jangan berlebih-lebihan. Wes, ayo nyambung silaturahim. Cara menyambung silaturahim yang paling tepat adalah bagaimana kita itu mampu menjaga diri kita dari untuk menyakitin yang lain. Itu yang paling hakikat itu di situ. Insya Allah. Ini termasuk silaturahim atau enggak? Silaturahim apa enggak? Belum tentu. Pak, silaturahim itu katanya kumpul-kumpul. Lah kalau kumpul-kumpul itu sini kayak ngerasani wong, bukan silaturahim. Pak, silaturahim itu berkunjung ke rumah orang. Lah kalau berkunjung ke rumah orang dalam rangka hanya untuk pamer-pamer, sengaja bawa mobil yang bagus, sengaja bawa perhiasan yang banyak, bukan silaturahim. Atau hanya karena ingin membandingkan rumahku sama rumahnya dia bagus yang mana, itu juga bukan silaturahim. Ada loh begitu masuk seret disuguhi panganan, ngomong nang atine, panganan opo iki dikekno aku.
Bukan silaturahim model begini nih. Atau pas ketika mau duduk di kursinya, wah kursi ini kok elek gini ya, siapian kursiku. Ini bukan silaturahim ini namanya. Bukan silaturahim. Tes yang terakhir, ini kayaknya wis mulai duduknya sudah mulai goyang-goyang terus mulai. Ya, mulai jam piro, mulai jam 8 ya. Ya, makanya sebenarnya yang bagus itu ceramah dulu baru sholawatan atau ngaji. Biasanya yang kalau sholawatan dhisik ngaji dhisik, engko ngajine sing kalah. Kuatire mlebu kiwa metu kiwa, mlebu tengen metu tengen. Tapi kalau sudah ngaji dulu seret, ya diwalik baru kemudian yasinan, sholawatan kan pada bareng-bareng ada semangat. Tapi biasanya kan diwalik. Terus kesel mah ngomong-ngomongin, wis kesel lunggune suwe. Akhirnya dileboni dalil-dalil ngene iki wis ngomong ini. Sing munggah, sing mudhun. Ya. Sing lungguhe kate sembojong gak iso. Lah kaya aku ini ceramah malah dadi sisa-sisane. Ya, yang bagus itu ngaji dulu baru sholawatan, baru yasinan, tahlilan. Itu yang bagus. Sehingga pas awal pertama konsentrasi ngaji dulu, setelah selesai baru wis bengok-bengok wis. Ya, sampai apa? Lah ngene iki kari sisa-sisane wis. Ya sumpek kae. Sing di pojok kudu ngono. Kalau suwe denan sembojo gak iso ya Pak Wangel. Akhirnya apa jenis sikile ditutuki ngene. Alah ya Allah, ya Allah. Ora penake dadi ustaz ya ngene iki lho. Iya. Gitu ya Bu ya. Masih kuat Bu? Wah, masih kuat insya Allah nanti tenang kuat ya. Tapi sumpah berarti wis turun kuat isan. Wis tak 10 menit mana ya wis 10 menit. Wis 10 menit ya. Sembujung gak apa-apa lah, monggo sembujung. Jajane ora oleh jajane. Ya. Tapi sembujungnya karena asam urat kan. Baik, nggih. Tekan di mau. Terakhir nomor papat. Wasallu bil laili wan nasu niyamun. Dan sholatlah pada waktu malam hari sementara manusia itu sudah tidur. Namanya sholat tahajud. Sholat tahajud ini Masya Allah fadilahnya luar biasa. Dulu sudah saya beritahu sunnahnya itu begini, kalau bapaknya suaminya yang bangun duluan, sunnahnya bangunkan istrinya. Tapi kalau istrinya itu tidak mau bangun, sunnahnya mukanya diperciki pakai air. Itu kalau suaminya dulu yang bangun. Kalau istrinya yang bangun lebih dulu, sunnahnya membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, sunnahnya mukanya diperciki pakai air. Ya, leiso janjian. Jenengan bilang sama suaminya, Beb, nanti kalau saya bangun dulu, jenengan tak bangunkan. Kalau jenengan bangun, saya dibangunkan. Diperciki pakai air, gak tangi-tangi di kapeak no. Kelambi orang tidak apa-apa. Ya. Ingat loh Bu, kalau ada seorang suami atau istri rajin tahajud, Masya Allah keberkahan itu akan turun ke anak-anaknya. Saya yakin, aku yakin dan saya pun juga mengalami sendiri. Ya, pas ketika malam itu jenengan bangun berdoa berdua sama suaminya sama istrinya, Masya Allah ada keberkahan yang dimudahkan oleh Allah. Ada hal-hal tertentu yang begitu mudah dalam kehidupan kalau kita itu sudah sholat tahajud.
Lah saiki ora tangi na jeding piscur mlebu meneh turu meneh. Ya bagus terus kemudian nanti imamnya suaminya zikir berdoa para hakul yakin sudah saya buktikan anak-anak jenengan jadi anak-anak yang soleh. Insyaallah gampang aturani ya nurut gampang kongkonani nang salat 5 waktu ngaji dan sebagainya. Insya Allah. Wis papat ya Bu ya. Salam, ngasih makan, silaturahim, sholat tahajud. Insya Allah mudah masuk surga. Saya doakan jenengan bisa melakukan yang 4 hal ini. Saya doakan jenengan adalah orang-orang yang husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup Ibu. Doa langsung apa saya langsung tutup? Doa. Monggo kita berdoa. Kalau berdoa ojo umek ya. Karena kita minta sama Allah yang khusyuk. Dalam nggih monggo ada pertanyaan nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Secara bijaksana saya mengatakan ajari murid-murid itu untuk menjalankan syariat. Kalau gurunya kencingnya berdiri, nanti muridnya akan kencingnya berlari. Ketika sang guru mengajarkan untuk berjabat tangan dengan yang bukan mahram, khawatirnya pemahamannya nanti menyebar. Akhirnya dia pun juga akan berjabat tangan dengan yang bukan mahram yang lain. Di samping itu begini Bu, nun sewu sekali lagi, berkali-kali muncul terjadi. Nanti akhirnya gurunya juga dapat muridnya. Gurunya dapat muridnya. Contoh yang kemarin yang viral itu, ya gurunya sama muridnya. Sampai kemudian tersebar video viralnya itu. Tetap saya mengatakan walaupun itu adalah murid, ya dengan ajari murid itu untuk tidak melakukan pelanggaran syariat. Pak aku ki gak ono opo-opo, Pak memang betul-betul tak anggap anakku dewe. Wis gak ada apa-apa saya salaman. Bagi jenengan mungkin tidak ada apa-apa, tapi mungkin bagi anak-anak juga ada yang lain. Tapi kalau memang wis Pak saya tetap bersalaman, ya wis monggo, yang terpenting sudah saya sampaikan. Kalau di tempat kami ya guru-guru laki-laki pas ketika mau salaman sama murid-muridnya yang sudah gede-gede itu ya tetap kita seperti ini. Ya seperti ini. Oh, bagus berarti anak itu kalau sudah seperti itu. Oke, dalam belum tamyiz. Kalau untuk sudah khitan dia sudah balik. Tamyiz itu kan masih kecil kelar TK, masih kelas 1 masih tamyiz ya. Tapi kalau sudah usia 10 tahun kira-kira dia sudah mimpi basah atau belum? Kalau sudah berarti dia sudah balik. Ya oke lah monggo jenengan ketika Pak dia masih kecil Pak, masih bayi, masih apa-apa monggo saja kalau jenengan punya ijtihad semacam itu. Tapi tetap dalam konteks hukum asalnya harus kita ajarkan kepada anak-anak yang bukan mahram, itu hukumnya tidak boleh. Supaya anak-anak itu bisa. Di tempat saya pun juga saya pisah kelasnya itu, yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Supaya untuk kayak di pondok-pondok itu, di pondok juga saya begitu. Itu upaya ikhtiar untuk mengenalkan syariat Islam dengan baik. Itu saja nih. Yes, cukup ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matlubana ahdina mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna tiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan anak-anak Bismillah untuk pengajian pada hari ini dan selesai berhasil untuk kelompok 1 yang akan saya sampaikan teman-teman untuk pengajian yang akan datang, yaitu hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 bertempat di Masjid Al-Muhajirin jam tetap 8.30. Pelaksananya kelompok 14, kelompoknya Ibu Haja dan Fauzan. Pakaiannya bebas rapi. Sekali lagi, untuk pengajian yang akan datang yaitu 2 minggu lagi, hari Sabtu tanggal 26 Oktober di Masjid Al-Muhajirin jam 8.30. Pelaksananya kelompok 14, kelompoknya Ibu Haja dan Fauzan. Pakaiannya bebas rapi. Pengumuman selanjutnya yaitu perawanan kotak amal dan yatim pada pagi hari ini. Untuk kotak amal sebesar 411.000, kotak yatimnya 500.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal ibu-ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan, dilipat gandakan, dan akhirnya menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian ini diakhiri, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk kita semuanya yang hadir pada pengajian hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, diberikan nikmat sehat, sehingga kita senantiasa bisa selalu berbuat baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah.
Oh ya Ibu, sekali mengumumkan mungkin ada masukan dari Ustaz Jumali tadi, tapi akan saya bahas bersama mungkin di mahasiswa maupun di kelompok terkait barangkali untuk usulnya tadi mungkin ada caranya bukan atau biar ya tadi kan jadi itu saja cara kedua untuk selanjutnya acara kelompok, tapi itu juga masih kita lakukan ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Allah sembilan ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua dan segala kesediaan. Bisa berdoa kepada Allah berikhlaskan dengan segala dan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.